Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Effendi. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan manajerial. Manajemen adalah proses dalam mengatur pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. Tingkat produktivitas manajer tergantung dari kemampuan manajer mengeksekusi fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor teknologi informasi dan komputer apabila meningkat, akibatnya banyak alternatif yang harus dipilih. Faktor kompleksitas struktur kompetisi apabila meningkat, biaya bila membuat kesalahan meningkat. Faktor pasar internasional apabila meningkat, akibatnya ketidakpastian di masa yang akan datang. Faktor kestabilan politik apabila menurun, ketidakpastian di masa yang akan datang. Faktor konsumerisme apabila meningkat, akibatnya ketidakpastian di masa yang akan datang. Faktor kebijaksanaan pemerintah apabila meningkat, akibatnya ketidakpastian di masa yang akan datang. Tipe keputusan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu struktur atau terstruktur, dan yang kedua semi-struktur atau semi-terstruktur, dan yang ketiga unstruktur atau tidak terstruktur, dan yang terakhir unstruktur dan semi-struktur. Fase pengambilan keputusan yaitu ada 3. Ada 3 fase. Fase yang pertama, fase intelijensi. Fase yang kedua, fase desain. Dan yang ketiga, fase pilihan. Akan menghasilkan solusi, dan ada 2 kemungkinan dari solusi itu. Solusinya itu akan menjadi sukses dan solusi itu akan gagal. Apabila gagal, itu akan kembali ke fase intelijensi. Manajemen sains memakai analisa kuantitatif terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, mengklasifikasikan masalah dalam kategori standar, ketiga, membentuk model matematika dari problem, keempat, menentukan solusi dari model, dan yang kelima, memilih dan merekomendasikan model. Tipe sistem informasi itu ada 4. Yang pertama TPS atau Transaction Processing System. Terus yang kedua MIS, Management Information System. Dan yang ketiga DSS, Decision Support System. Dan yang keempat ISS, Executive Support System. Perbedaan DSS dan MIS. DSS yaitu menawarkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan respon yang cepat. Sedangkan MIS mendukung pengambilan keputusan yang bersifat terstruktur pada level operasional dan manajemen. Dan yang kedua, DSS dapat bekerja dengan hanya mengandalkan sedikit bantuan, bahkan tanpa bantuan seorang programmer. Umumnya MIS berorientasi pada laporan dan pengawasan. MIS didesain yang membantu membuat laporan kegiatan yang ada serta menyediakan pengawasan harian terhadap kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, DSS menyediakan bantuan untuk pengambilan keputusan dan masalah yang jalan keluarnya tidak dapat dispesifikasi. Sedangkan MIS bergantung pada data gabungan dan alur data. Dan yang keempat, DSS menggunakan peralatan dan model analisis data yang mutakhir. Sedangkan MIS tidak terlalu memiliki kemampuan analis. Umumnya digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan data lampau dan kini, dan relatif tidak fleksibel dan lebih memiliki orientasi internal daripada eksternal. Sistem terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama, input adalah semua elemen yang masuk ke sistem. Contohnya adalah bahan baku yang masuk ke pabrik kimia, pasien yang masuk ke rumah sakit,
input data ke komputer. Prosesnya adalah proses transformasi elemen-elemen dari input menjadi output. Dan yang ketiga, output adalah produk jadi atau hasil dari suatu proses di sistem. Sistem dan lingkungannya. Sistem itu terdiri dari 3, yaitu input, proses, dan output, sehingga akan mendapatkan feedback kepada pembuat keputusan. Dan lingkungan di sini adalah pemerintah, kompetitor, bank, stockholder, vendor, kondisi cuaca, dan pelanggan. Dua ukuran utama dari sistem: efisiensi atau cara mencapai tujuan penggunaan sumber daya, sampah minimal low waste, keefektifan atau tujuan akhir, pencapaian tujuan, tingkat pencapaian yang tinggi. Alasan menggunakan DSS itu ada 14. Yang pertama, semi-structure decision. Dan yang kedua, for manager at different levels. Ketiga, for group and individuals. Keempat, interdependent or sequential decision. Kelima, support intelligence design choice. Keenam, support variety of decision styles and processes. Ketujuh, adaptability and flexibility. Kedelapan, ease of use. Kesembilan, effectiveness not efficiency. Kesepuluh, humans control the machine. 11, evolutionary usage. Ke-12, ease of construction. Ke-13, modeling. Dan yang terakhir, knowledge. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.